Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman sekalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavia Ramayanti dengan NIM 207190084 dari kelas C semester 5 Program Studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, tugas, hak, serta kewajiban tenaga kependidikan dalam mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian, SSI MPD. Baiklah, langsung saja ke materi yang A, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, lahirlah pendidikan nasional di negara Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, masuk ke materi yang pertama, dasar pendidikan nasional. Dasar adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya, seperti pada rumah atau gedung. Maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuannya merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia. Yang kedua, fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mencetak karakter, kreativitas, dan kecerdasan anak sejak dini. Dasar dan fungsi tujuan pendidikan sesuai dengan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1944. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 2 Pasal 2-3. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional melahirkan butiran-butiran sebagai berikut. Yang pertama, pasal kedua. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal yang ketiga, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cukup, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional yaitu bertujuan untuk membentuk karakter bangsa serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Tujuan-tujuan tersebut dapat dipantau sejak anak atau seseorang memulai pendidikan dari awal hingga akhir dengan adanya suatu penilaian selama menjalani masa pendidikan. Pendidikan nasional yang ada di Indonesia menggunakan sistem pendidikan yang diberikan dengan memberikan pembelajaran atau mengajarkan materi tertentu, dan pada akhir materi akan diberikan suatu penilaian untuk mengukur kemampuan siswa. Dengan adanya penilaian, maka dapat dipantau seberapa besar kemajuan, kemampuan, dan tingkat pemahaman dari peserta didik. Salah satunya yang selalu dijadikan penilaian dari Pendidikan Nasional Indonesia adalah melalui ujian nasional atau UN. Namun sebenarnya dengan ujian nasional belum dapat dijadikan sebagai cara untuk mengukur tujuan pendidikan lainnya, seperti membentuk akhlak, spiritual keagamaan, kepribadian, dan lain-lain. Dengan ujian nasional di akhir pendidikan, yang dapat dinilai hanyalah yang berhubungan dengan menyampaikan materi selama masa pendidikan saja, bukan karakter kepribadian. Nah, yang materi B yaitu tugas, hak, serta kewajiban tenaga kependidikan. Pendidik adalah mereka yang terlibat langsung dalam membina, mengarahkan, dan mendidik peserta didik. Tenaga waktunya dicurahkan dalam rangka mentransformasikan ilmu dan menginternalisasikan nilai termasuk pembinaan akhlak dan karakter peserta didik. Dalam menjalankan tugas profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak guru berarti suatu yang harus didapatkan olehnya setelah ia melaksanakan sejumlah kewajiban sebagai guru. Nah, yang pertama, pengertian guru dan kewajiban guru. Guru merupakan salah satu profesi dari tenaga kependidikan. Guru bertugas untuk mengajar, di mana mengajar merupakan pelaksanaan proses pembelajaran dan menjadi proses yang paling penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Pengabdian guru dalam dunia pendidikan yang sangat besar tersebut sangat memberikan kontribusi yang tinggi dalam rangka mencapai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Guru sebagai sebuah profesi tenaga kependidikan memiliki hak dan kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak guru merupakan apa-apa saja yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki profesi guru. Dan kewajiban guru adalah apa-apa saja yang harus dilaksanakan seorang guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, yang kedua, pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5 dan 6. Yang dimaksud tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pada pasal 27 dalam bab 7 UU SPN tentang tenaga kependidikan sebagaimana dikutip Muchtar dan kawan-kawan menyebutkan bahwa A. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Yang B. Tenaga kependidikan meliputi tenaga kependidikan, pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti, dan pengembang bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
Yang pada jenjang pendidikan dasar dan mencegah disebut guru, dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen. Yang termasuk dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, seperti wakil-wakil atau kepala urusan, tata usaha, labirin, dan pustakawan. Ketiga, kewajiban tenaga kependidikan sesuai Undang-Undang Sisdiknas. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dalam pasal 1 ayat 5. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dalam pasal 1 ayat 6. Jadi, pendidik itu merupakan tenaga kependidikan, tetapi tenaga kependidikan belum tentu pendidik. Menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 40 ayat 2 menjelaskan tentang tenaga kependidikan adalah: yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dan dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang C, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Keempat, wajib kerja dan ikatan dinas tentang guru dan dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen wajib kerja dan ikatan dinas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 21. Dalam keadaan darurat, perintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pasal 22. Yang pertama, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu Devi Novalian SSI MPD sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah profesi keguruan. Dan saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.